Kamera menyala semua. Di sini nyala. Aku kurang sabar Udah. gimana sih? Kayak aku dong sabar. HP kan dia. Minta HP saya. Oh ini. Pak, tadi rumahnya gimana nih? Hah? Yang apa? Jenis-jenis lighting tadi lupa. Open face instrument sama face instrument. Hmm?
kembali lagi di BBC bersama Berbagi Cerita, podcast yang mengungkapkan sebuah masa lalu, cerita masa kecil dan sebuah cita-cita yang tentunya menarik, menginspirasi dan menghibur kalian semua. Dan kali ini spesial banget karena temanya pada siang hari ini kita akan belajar tata cahaya. Wow, kalian sudah lihat di belakang saya sudah ramai banget ya, ada lampu-lampu. Saya juga kurang paham sih jenis-jenis lampunya, dan saya nggak mungkin kalau ngajarin kalian sendirian ya, nanti takutnya salah. Dan langsung aja saya sudah ditemenin sama Pak Noves. Oke, halo Pak Noves. Halo. Gimana Pak? Sudah materinya sudah hafal Pak? Barusan belajar, insya Allah hafal. Oke, nanti kita akan belajar banyak di sini dan ada kursi kosong Pak Noves. Oh ya, ini kursinya nanti untuk model kita yang Iya. ada di poster. Jadi Oke. nanti kita panggil setelah kita materi awal dulu, kita perkenalan tentang beberapa tata cahaya yang ada di broadcast SMK 7 SMK Juara. Asik. Oke teman-teman, jangan lupa yang nonton disiapin dulu catatannya. Nanti kalau ada yang penting langsung aja dicatat ya Pak Noves ya. Betul. Karena ada istilah-istilah yang lumayan susah ya. Tapi nanti tenang aja akan dijelasin semuanya oleh Pak Noves. Oke. Insyaallah. Langsung saja yang pertama kita akan belajar apa Pak Noves? Oke, sebelumnya selamat siang buat teman-teman yang menyaksikan. Ini adalah materi untuk kelas 2, karena kelas 2 ini sudah mulai masuk ke pelajaran tata cahaya yang kemarin kita belajar tata kamera. Ini sekaligus untuk materi mereka, jadi harapan saya di BBC ini sekaligus bisa buat video pembelajaran teman-teman yang ada di rumah. Iya. Itu. Kemudian kita akan belajar tentang, yang pertama kita akan belajar tentang jenis-jenis lighting dulu. Jenis-jenis lighting itu ada dua, apa Mut? Aku lupa. Yang pertama ada open face instrument, Ya, lalu ada face instrument. lens instrumen. Oh iya, lens instrument. Yang pertama ada open Face face instrument. Itu contohnya sebentar. Oh, ada di sana. di Saya situ. ambilkan dulu. Oke. Ini yang pertama ya teman-teman, ada open face instrument. Oke. Ya, open face instrument itu seperti ini. Ah. Jadi jenis lampu yang dia tidak menggunakan lensa. Jadi dia Lensa. cuman biasanya menggunakan reflektor. Ini contohnya mati ya. Jadi ini rusak. Iya, sudah rusak teman-teman. Jadi dia dari lampu ada bolamnya itu, terus dia langsung reflektor. Reflektor tuh yang mananya sih Pak? Itu yang cekung itu yang. Oke, tempatnya itu ya. Nah, Itu namanya biasanya- reflektor. Oke, namanya tadi apa? Open face. Open face instrument. Nah, jadi dia langsung terbuka dari Iya. bolam dibantu reflektor untuk menerangi cahaya. Kemudian yang kedua tadi jenisnya adalah, Ada lens instrument. nah, lens instrumen itu adalah jenis lighting yang biasa kalian lihat ketika kalian lihat panggung pertunjukan. Kalau di panggung pertunjukan kan ada lampu-lampu di atas tuh di Yang gedung. kayak panggung-panggung teater Nah. gitu-gitu ya Pak ya. Nah, itu biasanya ada lensanya di lightingnya. Fungsi oke, lensa oke. adalah untuk memfokuskan cahaya. Jadi cahayanya bisa nyebar, bisa sempit. Bisa kecil, bisa antar, bisa besar gitu ya Pak ya. Atau kalau teman-teman bisa buat contohnya, pernah lihat film Mr. Bean? Oh ya, film Mr. Bean pernah. Openingnya. Oke. Iya. Ketika jatuh itu kan seakan-akan kayak sinar Iya. dari atas melingkar. Nah, itu biasanya pakai Lens lens instrumen instrumen. itu Jadi ya dia Pak. ada pengaturannya buat bikin fokus, bikin iya, melebar. iya. Cuman kita belum punya. Iya. Doakan kita Doakan segera ya, Pak Radit. Pak Kapro, Pak tolong dibantu Kapro. Pak Kapro. Oke, itu Ter- tadi ya. Ya. Kemudian Selanjutnya, selanjutnya setelah jenis-jenis lighting, kita juga berdasarkan atau itu namanya instrumen yang dalam Iya, lightingnya. Tapi lightingnya. kalau berdasarkan jenis cahayanya biasanya ada dua, warna putih sama warna kuning. kuning, iya. Biasanya kalau warna kuning kita sebut dengan lampu tungsten, Tungsten, kalau warna putih kita sebut dengan lampu daylight. daylight. Oke. Nah, jadi teman-teman dibiasakan jangan menyebut lampu itu lampu kuning sama lampu putih, tapi sebutin lampu tungsten sama lampu daylight. Iya. Bedanya apa tadi, Mut? Kalau putih? Kalau putih itu daylight, Oke, kalau kuning? kalau kuning tungsten. Pinter. Oke. Kudus, kompeten. Aduh, deg-degan saya. Oke. Oke, kemudian jenis-jenis lampu yang berikutnya
Oh ya, tadi selain ada 2 tadi, kita juga punya lampu Yang kotak gitu ya Pak Noves ya? lampu yang kekinian. Iya. Atau mungkin banyak teman-teman yang di rumah sudah pakai kayak gini. Ini jenisnya lampu LED. LED, LED. Lampunya kayak gini. Nah. Jadi kecil-kecil kayak gini lampu LED-nya. Ini banyak dipakai ya, yang zaman-zaman sekarang mungkin banyak pakai yang ini ya Pak Noves ya? Betul, karena sekarang ini keunggulannya dia listriknya irit, jadi nggak makan waktu, nggak makan waktu, Nggak makan daya nggak makan listrik, daya iya. besar, terus cahayanya lebih soft. Cuman kalau kebutuhan untuk cahaya yang keras atau mungkin cahaya cahaya yang mendekati sinar matahari, tetap biasanya kita pakai lampu yang model Yang seperti iya. tadi. Oke. Ini bisa pakai baterai juga ya Pak Noves ya? Oke, ya, yang baru ini bisa pakai baterai, Bisa cuman pakai baterai bisa teman-teman. pakai listrik, bisa pakai baterai. Jadi lebih praktis ya. Oke. Oke. Oke, itu materi awal. Terus kita langsung ke materi kedua adalah arah cahaya. Arah cahaya. Ada, iya, arah ada. cahaya dulu Pak Noves. Ada berapa? Ada 3. Apa itu aja? Yang pertama adalah cahaya langsung, Hmm. lalu ada cahaya pantul, dan ada cahaya bias. Oke, Oke. benar kan Pak Noves? Betul. Oke. Tepuk tangan buat Muti. Oke, benar. Oke, untuk materi itu kita butuh model kayak Mut. Oh iya Pak. Yang kayak ditunggu-tunggu sama Iya, teman-teman. ini dia model kita. Langsung saja, Karin. Oke. Oke. Siapa? Duduk dulu. Iya, Duduk. Ada Oke, mikrofon, Pak. mic-nya. Oke, aduh udah pada penasaran ini Pak Noves. Sebenarnya DMBC itu udah rame. Spill dong Instagramnya gitu-gitu Pak Noves. Udah rame nih. Oke, bisa perkenalan dulu modelnya, silakan sambil saya siapkan. Silakan Karin. Hai, nama saya Karina Tri Agustin dari X1BC2. Apalagi? Iya, Dan, apalagi. Udah. Saya biasanya juga suka Suka apa? nyanyi juga. Oke, suka nyanyi juga. Iya, tapi juga Juga apa? ya? Juga apa ini? Aduh bingung. Oke, teman-teman nanti bisa kenalan. Ini Instagramnya apa mungkin Karin? Teman-teman pada tanya. Oh iya, @karinata_ndd. Oke, Iya. terima kasih Karin. Sama-sama, Kak. Oh, nanti Duduk lagi. iya duduk aja Karin, duduk aja ya. Karena ini bintang tamu spesial kita ya teman-teman untuk model kita nanti. Oke. Oke. Oke, yang pertama kita akan belajar tentang arah cahaya dulu. Arah cahaya ada depan, ada belakang, ada samping, front light, side light, ada backlight. Cuman ini untuk teman-teman yang pertama kali belajar lighting, usahakan ketika kalian menyinari sebuah objek, jangan dari depan. Jadi kalian belajar jangan cuma front light. Misal kamera dari sana, misal terus saya juga dari sana, langsung kena ke objek. Itu biasanya akan membuat dia lebih flat, nggak ada dimensinya. Iya. Yang paling gampang tuh misal kita pakai kamera, terus flashnya dari sini nih. Dari kameranya langsung ya Pak Itu Noves pasti ya. gambarnya pasti flat, nggak ada dimensinya. Iya, Nah, kita belajar tentang yang pertama kita ini ada lampu dari arah sini. Ini sebagai lampu utama, Iya. kita sebut dengan main light atau cahaya utamanya kita sebut dari samping ya. Terus kita akan perkenalan juga tentang satu alat. Wah, ini dia. Ini membukanya gampang, ngelipatnya susah. Ini namanya adalah apa, Mut? Namanya apa Pak Noves? Namanya adalah reflektor. Oh iya, reflektor. Nah, reflektor ini bisa digunakan untuk memantulkan cahaya atau dia juga bisa digunakan ketika dibuka. Dia ada apa namanya? Ada sarungnya gini. Nah, ini juga sebagai diffuser atau peredam cahaya. Oke. Jadi kita coba dulu ya. Yang pertama kita butuh diffuser untuk ini. Tolong dipegang dulu Karin. Oke, kita pakai cahaya dua lampu ya. Satu dari sana, satu dari sini. Oke. Oke, nah kita juga sudah siapin satu kamera buat previewnya. Tolong Bu Mixer diliatin dua-duanya. Nah, Oke, ini dia. Oke, kita lihat pakai nih apa namanya lampu dari samping ya. Kita pakai satu lampu, terus
Yang pertama kan tadi ada cahaya langsung. Nah, cahaya langsung bisa kalian lihat di sini. Iya. Cahaya langsung dia sifatnya keras Iya. dan biasanya menimbulkan bayangan yang cukup gelap di daerah sampingnya. Sampingnya, iya. Nah, kemudian ini cahaya langsung, terus ada cahaya bias. Bias. Kita bisa pakai Nah, ini. pakai ini tadi. Kita bisa pakai diffuser ini untuk meredam Meredam. cahayanya. Biar nggak terlalu Nah, ini ya Pak contohnya Nofes bisa ya. lihat di itu hasilnya seperti apa ketika Aduh, diputerin. silau banget. Oke, kelihatan banget ya teman-teman perbedaannya. Oke, ini yang dibias, ini yang enggak tuh. Oke. Ini yang dibias. Oke, ini yang langsung. Nah, biasanya kalau ini hasilnya adalah cahayanya soft, lembut. Ya, Dia nggak keras. Nah, ini fungsi jenis cahaya yang kedua tadi ada cahaya langsung, cahaya tidak langsung. Jadi dia lewat diffuser, disaring dulu cahayanya biar lembut. Kemudian yang berikutnya adalah cahaya pantul. pantul. Nah, cahaya pantul itu kalau di sini saya siapkan ini alat yang mahal ini. Wah, Belinya di mana-mana susah belinya. benar sekali Pak Nofes. Ini mahal ya. Ya, Muti bisa Oke, sebelah sana. oke, saya di sebelah sini. Ini adalah alat yang sangat mahal. Jadi ini adalah styrofoam yang bisa biasanya digunakan teman-teman waktu produksi sebagai reflektor. Jadi dia memantulkan cahaya. Seakan-akan kita bisa buat obyeknya ini pakai dua kamera, pakai dua lighting Pakai dua dari lighting. kiri dan kanan. Kanan. Padahal kita cuma pakai satu lighting sebelah sini, sebelah kanan. Kemudian kita buat Dipantulkan gitu ya. Dipantulkan juga ke arah objeknya. Hati-hati Pak Nofes. Tenang. Hati-hati. Oke. Nah, seperti ini. Harus putih ya Pak Nofes ya? Ya, harus putih karena warna yang sangat terang ya. Jadi dia bisa memantulkan cahaya di sebelah lightingnya. Iya. Bisa dilihat hasilnya Bu, digeserin. Nah, oh ini kayaknya Kurang fokus. kurang fokus juga ya. Kurang fokus dikit Kurang kameranya. fokus sama Oke. terlalu terang kayaknya. Nah, ini udah mulai kelihatan ya teman-teman ya. Nanti kita lihat perbedaannya gimana. Oke ya, ini pakai satu lampu, tapi seakan-akan Jadi dua. Jadi dari sana dipantulkan dari sini terus ke Ke objeknya. objeknya, oke. Bisa dilihat bedanya kalau nggak pakai Nggak reflektor. pakai. Nah, beda kan? Nah, dia akan terlihat gelap ya karena dia cuma pakai satu lampu. Satu sisinya kelihatan gelap banget ya Pak Nofes. Nah, kita bisa pakai reflektor untuk menambahkan cahayanya. Oke. Begitu ya kira-kira. Iya. Oke, Ini saya kok- cahaya pantul ya. Oke, saya kok takut ini jatuh ya. Oke. Aman? Oke, aman-aman. Oke. Oke, itu tadi ya perbedaannya sudah ada gambaran ya teman-teman tadi gimana cahaya langsung, lalu cahaya dibias dan ada juga cahaya yang dipantulkan. Ya, betul. Atau mungkin sebelum ke materi berikutnya silahkan sapa-sapa kalau ada yang di YouTube Oh iya, Jadi buka kira-kira siapa aja yang udah nonton ya? di Oh, belum ada. Oh, belum ada yang komen, Pak. Ayo teman-teman komen mau tanya juga boleh. Ini mumpung langsung sama Pak Nofes ya ini. Mau tanya misalkan tanya yang mungkin kurang jelas atau ingin ditanyakan boleh langsung komentar aja nanti langsung kita jawab. Oke, kayaknya kita lanjut aja dulu. Oke. Setelah kita belajar tadi ada cahaya langsung, cahaya bias, terus kemudian ada cahaya pantul. Ini sebenarnya yang kita lakukan juga di sini kita pakai cahaya pantul. Sadar nggak, Mut? Iya, mana? sadar Pak. Bawah ya Pak. Nah ini kenapa kita gunakan bawah ini putih? Nah, Ini juga kita gunakan sebagai cahaya pantul Cahaya supaya pantul. cahayanya lebih rata juga dari iya. Nah, depan ke atas. oke. Oke, situsan lagi, Mut. Oke, oke. Oke. Kemudian setelah materi cahaya langsung, cahaya pantul, cahaya bias, kita ke materi berikutnya adalah 3-point lighting. 3-point lighting. Apa itu? Nah, kira-kira, ini 3-point lighting itu adalah basicnya ya Pak Nofes ya. Ya, Berarti berarti ada 3. 3. Oke. Terus, Disebutkan Pak Nofes. ya, Oke.
Ini diuji saya ya. Ada key light, fill light, dan ada backlight. Oke, ada Wah, key light. apa aja itu ya? 3-point aja? lighting ini adalah kunci dari sebuah kalau orang sana nyebutnya sinematografi. Oh, iya, Jadi iya, ketika iya. kita mau belajar sinematografi harus tahu 3-point lighting. 3-point lighting, Ada penting sekali. key light, Key light, fill fill light, light, sama backlight. backlight. Key light atau cahaya kunci itu sering disebut dengan cahaya utama juga. Iya. Jadi kita bikin cahaya utama dari mana? Satu objek cahaya utama dari mana? Misal di setting ini, saya nyalakan dulu. Nah ini kita pakai kalau kalian teman-teman lihat di sini ini cahaya utama dari mana? Dari Ayo. sebelah. Nah, Ayo. bisa dilihat dari bayangannya. Dari bayangannya nih, kelihatan nih dari sebelah Nah, mana dari nih? sebelah sono. Sini ya. Dari sebelah kiri ya. Iya. Nah, ini adalah dari main sebelah LED-nya. kiri. Nah, kemudian kita bisa tambahkan filletnya. Fill Fillet itu light-nya. adalah cahaya tambahannya. Biasanya fillet itu berseberangan dengan cahaya Key utama. light, iya. Nah, kalau fillet dari sebelah kiri, di objek kan tampak yang sebelah kiri lebih terang. Iya. Supaya sebelah kanan lebih ada isinya juga, jadi kita isi videonya. Kita isi, Isi cahayanya cahayanya. dengan fillet. Fill light. Kita bisa isi pakai ini misal. Oke. Nah, Iya. ini filletnya. Oke, ini fill light-nya. Jadi ada backlight, ada Ada key light-nya key light. dari sebelah sana, Lalu ada ada fill backlight-nya. light. Ntar, kayaknya harus ada operator satu ya sebenarnya. Oh iya, buat kamera yang oke. Nggak apa, nggak apa. Oh, ada Oke Pak ya, Radit. ini sudah. Pak Radit datang, pahlawan kita datang. Bantuan datang. Oke. Oke teman-teman ya, ini tadi yang sebelah sini itu cahaya key light, cahaya utamanya. Lalu di seberangnya ada cahaya fill light. Oke. Oke, jadi kalau tadi kita nggak pakai key light, nggak pakai fillet, Lihat perbedaannya ya teman-teman ya. nggak pakai fillet seperti ini. Nah, Nah, ini cuma satu cahaya, cuma cahaya satu utama cahaya saja. dari sebelah kiri. Kemudian kita tambahkan fill light atau Oke. cahaya untuk mengisi biar nggak terlalu gelap. Oke, kelihatan ya perbedaannya ya teman-teman. Oke. Nah, Nah, ini ini. dia. Dan ini. Ini key light saja, lalu ini ditambah fill light. Oke. Oke. Lalu satu lagi Pak Noves. Oke, satu lagi tadi apa? Selain Sudah ada key light, fill light, lalu ada backlight. Nah, backlight sendiri itu ada 3. Ada highlight, Highlight, ada rim light, rim light, satu lagi ada kicker. kicker. Oke. Bedanya apa? Bedanya itu di penempatan Cahayanya cahayanya. Kalau yang namanya tadi highlight itu biasanya diletakkan di atas ya. atas objek. Mengarah ke rambutnya gitu ya Pak Noves ya. Terus Highlight. kemudian ada yang kedua namanya kicker. Kicker. Kalau kicker dia biasanya agak nyamping, jadi dia Samping ke belakang gitu ya. Iya, belakang samping sini. Satu lagi ada Rim light, rim light biasanya tepat berada di belakang belakang objek objek. seperti Oke. ini. Kita coba yang backlight dulu ya. Oke. Sorry, apa tadi yang dari belakang? Rim light Rim light. yang dari belakang ya. Oke. Biasanya dari belakang objek tepat Tepat di belakang objek. seperti ini. Supaya biar kelihatan ya objek dengan backgroundnya tuh kelihatan. Nah, Nah, seperti ini. Biasanya ciri khas ketika kita menggunakan rim light itu adalah bener ya, rim light. iya rim light benar. Itu di bagian samping-samping rambut itu akan nyala nih. Iya, Apalagi rambutnya kalau berwarna seperti ini. Dia akan kelihatan. tampak lebih menyala. Iya, Nah, ini kelihatan lebih contoh. cetar. Ya. Oke, itu Oke. ya teman-teman. Ini Jadi rim tadi light rim ya, light. benar-benar dari belakang. Oke, ada juga yang modelnya seperti ini. Dia dari belakang, cuman dari Belakang samping ya, samping. belakang tapi agak samping teman-teman. Ini namanya kicker. 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 Nah, dia seperti Oke, ini. seperti itu teman-teman. Nah, bisa dilihat perbedaannya ya teman-teman. Nah, ini Ya. kita menggunakan kicker. Jadi kalau kicker itu hanya sebagian dari belakang. Kalau tadi kan dari belakang semuanya nyala rambutnya, tapi kalau kicker biasanya cuma
Samping satu bagian bagian. samping aja. Nah, ini namanya kicker. Kicker. Oke. Oke, satu lagi Satu lagi ada yang dinamakan dengan highlight. highlight itu. Nah, ini posisinya agak susah nih. Ya, saya mau nyalain tapi nggak nyampe Pak. Jadi Oke, saya pegangin highlight aja. adalah tepat di atas, Atas. objek. Ntar saya turunin dulu. Oke. Oke, jadi ini highlight di atas, tepat di atasnya ya, di atas objek. Nah, itu bisa dilihat teman-teman hasilnya. Nah, jadi biar ada di atas. Ya, jadi lebih kelihatan ya. Oke, sebenarnya Oke. sama-sama ya 3-point lightingnya. Nah, ini fungsinya. Jadi fungsi backlight itu sebenarnya untuk memisahkan antara objek dengan Objek dengan backgroundnya, background. supaya kalau misal rambutnya hitam, terus misal Backgroundnya backgroundnya juga hitam. hitam, nah supaya kelihatan nggak nyambung tuh dikasih lampu Iya. dari belakangnya, bisa pakai kicker, bisa pakai highlight, bisa pakai Rim rim light, light. gitu. Oke. Nah, ini contoh yang sudah menggunakan 3-point lighting. Sorry, ini baru 2 ya, kurang 1 tadi. Kurang yang ini, kurang Yang ini. feel light. Nah, ini dia teman-teman. Oke. Kita coba ya, pakai 3-point lightingnya. Nah, tada. Oke, bisa Oke. kalian teman-teman lihat di sini. Ini sudah menggunakan 3-point of lighting. Mungkin kita ulangi supaya lebih jelas ya. Jadi yang pertama kita matikan dulu. Oke, Apa? ini udah nyampe Pak. Ya, udah nyampe, coba Takut, matikan. jangan. Takut jomplang. Oke, backlightnya kita matikan. Oke, Oke. Kemudian filletnya kita matikan. nah, ini Ini cuman menggunakan main light, cahaya Iya, utama. Biasanya main light itu yang paling keras. Kemudian ditambahkan ditambahin dengan fill light, feel light. Lihat ya perbedaannya. Oke. cahaya tambahan. Oke. Terus ditambahkan dengan backlightnya dari rim light. Dinyalain lagi. Oke. Bisa di full screen, Bu. Oke. Oke, Nah, ini nih. dia. Nah, kita lihat bedanya ya. Dia akan lebih digedein lagi bisa, Bu. Mentok. Nah, itu udah. Oke, jadi kalau teman-teman lihat di beberapa film sinematografi, itu 3-point lighting ini di setiap shotnya pasti ada. Iya. Jadi minimal ada 3. Entah itu cuman pakai 3 lampu atau mungkin pakai 1 lampu terus pakai reflektor. Reflektor. Tapi yang jelas 3-tiganya pasti ada. Ada mainnya, ada feel-nya, ada backlightnya. Backlightnya. Oke. Oke, mungkin bisa ke YouTube dulu sebelum Oke, saya set. kita lihat ya. Sudah adakah yang komentar atau tanya ya mungkin ya? Oke, ada Danas. Ada Dans. Halo. Ada Fugi, halo Kak. Ada silau sekali ini ya. Rijul. Kameranya kurang fokus. Iya, tadi kameranya kurang fokus karena belum ada operatornya. Sekarang sudah ada operatornya. Oke, teman-teman yang sudah nonton, langsung aja tanya-tanya. Kalau tadi ada yang ketinggalan atau ada yang kurang jelas, boleh aja langsung kalian komentar di sini, kalian tanya-tanya. Tadi kita sudah belajar banyak sekali ya tadi ya. Ada arah datangnya cahaya, jenis-jenis lampu, dan juga yang ini tadi yang terakhir ada 3-point lightingnya. Oke. Oke. Setelah ini apa lagi Pak Noves? Nah, setelah ini kita akan belajar tentang ijo-ijo. Nah, di situ Wah, ada itu? apa namanya? Udah kelihatan ya? Tuh kelihatan di situ. Iya, ada green kita screen. pakai green screen. Di Saya angkat aja. Apa? bisa Pak Noves? Insya Allah. Oke. Ini dia, ini namanya green screen. Oke, ini baru ya. Baru loh teman-teman. Baru. Oke. 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 Untuk
three point lighting tadi kita coba aplikasikan di green screen, Green karena screen. sekarang kan lagi zamannya Ya, virtual. apa-apa So, virtual ya Pak Nofes Iya. sekarang ya. Nah, ini biasanya digunakan di beberapa film Hollywood untuk memanipulasi adegan yang dirasa terlalu buang-buang waktu atau mungkin bisa lebih efisien di budgetingnya. Iya. Nanti kita akan belajar bagaimana memisahkan objek ini dengan backgroundnya dengan three point lighting tadi, plus kita sesuaikan arah lightingnya sesuai dengan background cahayanya. Jadi kalau tadi kita sudah set di sini, Oke, ini kita akan coba ya, nanti kita akan ganti background green screen-nya. Nanti kita akan menyesuaikan cahaya mana yang paling cocok ya dengan background-nya. oke. Oke, Kemudian saya nyalakan di sininya. oke. Ini tadi highlight-nya dinyalakan. Terus kita pakai satu lampu di sini. Oke, Tadi udah di marking ya Mut ya. iya sudah Jadi kita udah setting setting sebelumnya. kita pastikan sudah diberikan tanda seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini. itu apa sih kira-kira itu? Ini istilahnya kalau di produksi marking. Jadi Marking. biar nggak tahu tempatnya di mana. Iya, biar nggak salah untuk memposisikan ya Pak Nofes ya. Nah, kita menggunakan 3 lighting. Ada dari atas, dari belakang, sama ada dari depan satu. Oke. Nah, ini tolong dibuka di set yang Yang green screen. green screen. Oke. Oke, kita akan ganti backgroundnya ya Pak Nofes ya. Oke. Nah. Oke. Oke dulu. Oke. Nah, ini background sudah hilang. Nah, Sekarang untuk yang pertama, kita akan nah ini dia. set di setting untuk virtual di pesawat. Pesawat. Jadi Karin bisa berdiri dulu. Ini. Enggak. Oke. Oke, lanjutin duduk lagi. Fokus pada dia. Oke. Oke, ini dia. Nah, ini sebenarnya sudah pisah antara green screen dengan objeknya. Cuman ini belum real. Nah, supaya lebih real, kita lihat setnya dulu. Kalau di set dilihat yang dua set. Oh, oke, ini. Nanti ya, ini kan kita sudah kepotong nih, belakang udah kosong. Nah, tapi ketika kita lihat setnya tadi, set untuk pesawat, itu kan ada di sini ada jendela. Iya, lalu kayak ada cahaya ya Pak Nah, Nofes ya. Dari set itu kan kita bisa lihat main LED-nya sebelah mana, cahaya utama sebelah mana. Coba di set yang Yang ada background-nya Bu. background pesawatnya tadi. Nah, Nah, ini dia. Ini kan ada jendelanya, arah cahaya kan dari jendela nih. Jadi Karin bisa muter ke arah sesuai itu. Nah, Oke, kayak gini. gini. Nah, supaya lebih real kita harus bikin cahaya supaya seperti dengan setnya. Gitu. Kenapa tadi saya set di sini? Sekarang saya nyalakan lampunya. Nah, lampu yang sebelah sana ya, teman-teman. Nah, itu yang dipegang Pak Nofes. Nah, Ini yang membuat set kita seolah-olah real. iya. Nah, karena cahayanya juga berasal dari jendela ini, Jendela. seakan-akan ada cahayanya. Coba terus di bagian depan, sekarang Karin di depan. Lihat kamera. Nah, lihat kamera. Nah, ini kan masih ada bayangan gelap nih. Kita tambahkan satu lampu di sini. Ya, yang di depan ya, teman-teman. Nah, Oke. oke. Coba di set virtualnya. Bu. Nah, kelihatan sekali bedanya ya. Nah, oke. Nah, ini kita sudah bikin set virtual. Jadi bukan ketika kita membuat 3 point lighting harus dari atas, belakang, depan, kedua, tapi kita menyesuaikan set virtualnya. Iya. Kita lihat virtualnya butuh kebutuhan seperti apa. Nah, kita sesuaikan seperti itu. Iya. Ini sudah beneran kayak naik pesawat ya ini. Oke, udah pernah naik pesawat, Karin? Belum. Oke, sekarang sudah naik pesawat Iya. ya. Nanti bilang sama ibu sama bapak. Bapak, ibu, tadi Karin di Habis podcast naik naik pesawat. 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 Oh iya. Iya. Jadi Coba set virtualnya, Bu.
Oke, nah ini cahayanya yang dari jendela ya seolah-olah langsung menyorot ke Karin ya. Tuh sudah kelihatan beneran ini Pak Noves. Padahal bohongan. Iya. Oke, sekarang ada dari depan. Kita rubah set yang kedua. Oke, kita rubah Silahkan, set Bu, yang di kedua. Set kedua adalah kita set menggunakan Nah ini dia. setnya di Jalan jalan raya. raya. Terus untuk memisahkannya, yang lampu ini, yang lampu belakang kita matikan, kayaknya kita nggak perlu lampu ini. Ya. Oke, itu Terus dimatikan. lampu atas kayaknya masih perlu. Nah sekarang kita rubah lampu depannya. Lampu depan kita rubah dengan cahaya yang warnanya kuning Oke. supaya lebih Kelihatan real dan nyata lebih ya. natural. Tadi kan warnanya putih, kita pakai yang lampu tungsten. Tungsten. Oke, nah ini efeknya sudah real, mendekati real ya, walaupun Iya. mungkin secara kontras belum. Ini bisa kalian atur dulu. Nah, mungkin biasanya, oh iya lupa ini dimatikan dulu berarti kalau tadi kayaknya. Oke, yang ini ya, yang di depan dimatikan dulu lampunya. Nah, ini kita set lampunya menjadi seperti ini supaya mendekati realnya. Bisa dilihatkan yang 2 set, Bu. Oke. Nah, ini setnya sebenarnya. Jadi ada lampu di depan, kemudian lampu di belakang satu. Nah, lampunya di depan kita kasih warna kuning, Kuning ya teman-teman, Nah. tungsten. tungsten. Kita bisa lebih real lagi kalau kita memberikan efek di lampunya. Coba, Diganti backgroundnya. Nah, ini kan ceritanya di jalan nih, Mut ya. iya. Biasanya ada sinar-sinar Eh, lampu mobil, motor, oke. gitu-gitu ya. Nah, ini kita bisa kali seperti ini misal. Nah, Dikasih bayangan-bayangan gitu ya. seakan-akan ceritanya lagi ngalamun di tengah jalan Iya. misalnya. Lagi galau Lagi gitu ya. galau. Nah, ini Nah, efeknya seperti ini, teman-teman. tuh. Jadi lampunya kita kasih bayangan yang nutupin ini bahasa Indonesia apa ya? Menghalangi. Menghalangi. Iya, menutupi itu bahasa Indonesia, Pak. Iya. Nutupin, oke. Oke, menutupi ya. Kasih kayak gini lah istilahnya. Iya. apa ya. Bisa Gitu. dilihat itu. Coba dilihat green screen-nya coba. Green screen-nya di full. Nah, ini dia. Tuh seakan-akan kena cahaya lampu motor, lampu mobil, lampu truk gitu ya. Coba dikasih efek. Ngoeng, ngoeng, ngoeng. Oke. Oke, begitu untuk Oke, setting itu. Mungkin di YouTube dulu kalau ada yang mau tanya. Silakan Ya, dilihat di itu YouTube. tadi untuk setting green screen-nya. Apa itu? Mantap, mantap abis. Oke. Oke, mantap abis. Boleh teman-teman yang mau tanya, ini mumpung loh ini. Mumpung langsung nanti dijelaskan, ada alatnya ditunjukkan sekalian. Oke, belum Oke. ada yang tanya ternyata Pak Noves. Oke, lanjut materi dulu aja ya. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Kita balik lagi di set yang asli. Virtualnya Iya. dihilangkan dulu. Oke, green screen dihilangkan. Oke, Oke. sip. Sekarang kita hilangkan Hilangkan screen-nya. green screen-nya ya. Oke. Kira-kira apa teman-teman ini nanti? Kayaknya teman-teman bakal suka deh sama yang materi terakhir kita ini. Oh, ada yang tanya. Ada Raymanda. Sangat jelas penjelasannya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Oke. Ini materi yang terakhir ya Pak Noves? Ya, kita lanjut ke materi terakhir. Ini ada materi tentang kalau kita tadi kan belajar bikin set virtual ya. Jadi belajar 3-point lighting supaya memisahkan objek dengan background-nya, Background. kemudian disesuaikan dengan background-nya, bagaimana lighting itu mendukung untuk virtualnya. Terus sekarang kita akan belajar tentang bikin set Set. background light Iya. Iya. dengan alat yang kita punya. Alat yang kita punya ya Pak Noves ya. Oke. Yang kemarin bikin itu. Ya, ini kemarin yang bikin Muti. Aduh, aduh. Oke, Oke. mungkin kita perkenalan lagi beberapa alat yang kita punya. Kalau teman-teman pernah, kalau kemarin kita belajar tentang kamera kan, kita punya tripod. Oh iya, dinyalain dulu. Oh tolong. iya.
Maaf ya, kita krunya kurang. Nggak apa-apa teman-teman. Oke. Oke. Kalau kemarin kita belajar tentang kamera, kita kenal dengan tripod. Oh sorry, Karin mundur lagi di Sorry. fokus ya pada itu. Oke, sudah. Oke. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang alat bantu kamera, kita kenal tripod. Nah, di beberapa alat untuk pencahayaan kita punya tripod lampu yang dipasang di lampu-lampu ini. Ya, Biasanya ini disebut dengan statif statif, atau tripod lampu. tripod lampu. Atau sebenarnya yang lebih profesional lagi itu dinamakan dengan C-stand. Oh, G-stand. C-stand, S-T-A-N-D. Oke, Tapi kita G-stand. nggak punya. Kita belum punya. Belum, Pak, belum, Pak. Doakan kita punya. Ya. Jadi kita masih pakai Amin. statif. Amin. Oke. Pak Soalnya- Radit, soalnya Pak Radit. Bapak Kapro. Oke, kita tadi punya lampu LED, kemudian sudah menggunakan statif. Nah, kita kenalan dengan alat yang dibikin sama Kak Muti kemarin. Iya, Saya tak singkirin sih. itu teman-teman, kalau Iya. kelihatan. Ini adalah alat yang dibikin sama Kak Muti. Oke. Which, Ini namanya Gobo. apa itu Gobo? Gobo itu ini. Gobo itu ini ya teman-teman. Nah, Gobo Fungsinya ini apa ini? sebenarnya digunakan untuk membuat ilusi bayangan dari cahaya. Fungsinya nanti buat membentuk cahaya bentuknya semacam ini, bolong-bolong ini. Biar ada kayak bayangan-bayangan ini ya Pak Noves ya. Kalau mungkin teman-teman pernah lihat beberapa atau mungkin pernah terlibat di beberapa produksi sinetron film, syutingnya malam tapi dibikin siang. Oh, Nah, iya, itu kan iya, kadang-kadang kita pakai efek-efek cahaya yang bisa kita buat seolah-olah cahaya matahari dari pagi hari. Padahal malam ya Pak Padahal Noves malam, ya. atau mungkin cahaya dari jendela. Nah, biasanya pakai yang seperti ini. Iya. Ini bahannya pakai, kalau namanya infraboard, jadi kayak semacam karton gitu. Terus Tebel, Heeh. agak dan tebel dari tebel. karton. Terus dilubangin, kemarin Kak Muti ngelubangin pakai cutter. Iya, mohon maaf ya kalau nggak rapi ya teman-teman. Ini fungsinya untuk memotong cahaya. Terus tadi kita sudah kenal dengan alat ini, lampu ini, Nah. lampu Itu namanya adalah. red hat. Nah, jenis lampu ini jenis lampu red hat, termasuk open apa tadi Mut? Open face instrument. Nah, open face instrument. Di sini selain open face instrument, biasanya karakternya dia ada semacam sirip seperti ini. Iya. Nah, semacam sirip seperti ini digunakan untuk memotong cahaya. Jadi misal terlalu terang, terlalu menyebar, kita tutup. Iya, untuk memfokuskan cahayanya ya Pak Noves. Bukan memfokuskan, tapi untuk Bukan. memotong. Oh, memotong. Kalau memfokuskan tadi kan yang pakai Yang lens tadi. tapi kita nggak punya. Jadi digunakan untuk memotong Oke, cahaya aja. berarti yang ini untuk memotong cahaya. Namanya bandor. Bandor. Oke, kita sudah punya satu, kita pasang di sebelah belakang situ. Iya. Tadi kan kita belum pernah menyalakan ini karena memang kita tadi pakai lampu-lampu LED. Karena lampu ini dayanya besar, Dan panas. panas. Pakai Panas, W, iya. panas. Panas. Oke, Oke, kita coba nyalakan ya. kita nyalakan. Hati-hati kalau pakai lampu yang udah kayak gini, dia panas, terus dia mudah putus Iya. karena dia masih pakai bolam. Heeh. Pernah meledak juga ya Pak Noves bolamnya? Pernah. Saya mengalami itu teman-teman karena terlalu lama ya Pak Noves Iya. panas. Oke, Kita dinyalakan nyalakan dulu. Nah, itu teman-teman. Nah, lampunya seperti ini, karakternya dia tungsten. Tungsten kuning. Terus kita arahkan ke bagian belakang ya. Tadi bandar fungsinya seperti ini. Nah, Kalau- bisa dilihat teman-teman. Enggak, ini masih dikit kok. Masih dikit. Panasnya masih dikit. Untuk memotong cahaya ya. Nah. Tuh kelihatan ya teman-teman. Kelihatan bedanya? Kelihatan Pak. Oke, nah ini dipotong supaya lebih kecil. Kemudian kita kasih gubu. Gobonya untuk backgroundnya ya. Gubunya Kak Muti. Oke, nah kelihatan cakep nih. Oke, sudah kelihatan atasnya ada jendelanya ya teman-teman ya. Kan ini fungsi gubu membuat bayangan seperti ini seakan-akan kayak cahaya matahari gitu. Nah, ini yang sering dilakukan teman-teman waktu produksi.
Terus kemudian ini mungkin dimatikan dulu itu. Oke. Nah, oke, mungkin lebih jelas ini. Jadi kita sudah menggunakan background LED, menggunakan kubu, kemudian kita biaskan. Terus ada juga kita bisa menggunakan jenis lampu yang dinamakan dengan lighting atau lampu practical light. Ya, practical light. Apa itu practical light? Practical light itu biasanya lampu yang kelihatan nongol di kamera gitu loh, Pak Nofes. Oke, betul. Kita belajarnya beneran ya. Iya, kelihatan di kamera. Jadi bukan hanya untuk artistik, tapi juga berfungsi juga ya Pak Nofes ya. Kita coba pakai dua ini. Oke. Nah ini kita akan gunakan dua lampu di sini sebagai practical light. Practical light itu adalah selain dia fungsinya lampunya berfungsi, tapi dia juga kelihatan di kamera sebagai artistik. Kita nyalakan di paling rendah dulu aja, Mbak. Paling rendah. Mungkin agak samping sini, dideketin ke objek aja. Nah, oke. Terus coba dibesarin, Bu. Nah, ini dia teman-teman. Nggak sama ya tingginya ya? Oh, yang itu kurang tinggi. Oh, ini. Nah, diarahin ke objeknya, disampingin aja. Awas kaki. Oke. Nah, kita bikin. Ini namanya practical light. Nah, karena dia juga nongol di frame ya. Iya. Nah, aksesoris berikutnya kita juga akan belajar tentang filter cahaya. Iya, filter cahaya. Kita sebenarnya nggak punya filter. Tapi karena kita kreatif ya. Oke. Kreatif atau kreatif? Kita pakai ini namanya plastik mika yang biasanya kita gunakan untuk jilid map atau kita bikin surat-surat kayak gitu. Nah, kita pakai mika yang berwarna seperti ini. Biasanya usahakan pakai mika yang warnanya warna solid ya kayak gini, bukan yang transparan. Karena transparan sih nanti warnanya kurang kelihatan. Oh iya. Oke. Dan ini harus didobel. Biar warnanya biar lebih keluar gitu ya Pak warnanya. Oke. Nah, terus kita bisa taruh di sini. Nah, yang situ bisa dikasih mood. Oke, ini kasih yang merah. Wah, ini dia. Nah, terus ini kalau kita lihat seperti ini kan masih ada yang kurang. Apa Pak? Adalah bagian mukanya masih gelap. Nah, kita kasih tambahan fillet lagi, cahaya tambahan lagi. Kayaknya dikit aja sini. Mungkin dari depan aja ya. Ya, ini kita bikin key-nya atau fill-nya. Hah? Oh, kita bikin key-nya. Nah, ini cahaya utamanya ya. Oke, dibesarin Bu, saya nggak kelihatan. Nah, biar lebih kelihatan wajahnya ya. Nah, oke. Ah, seperti ini. Kita kasih. Nah, ini nggak pakai. Oke. Nah, kita sudah kasih fill-nya. Oke, kita sudah praktek banyak banget. Nah, Silahkan kalau Karin mau tanya, tadi kan juga kelas 2 nih, belajar lighting juga. Kira-kira gimana penjelasan untuk materi materi hari ini? ini Pak, bentar Pak. Apa? Sebelum Karin menjelaskan, ada yang tanya. Oke. Ada Gabriela. Pak, apa yang terjadi jika bahan yang dipakai untuk ilusi cahaya tidak menggunakan bahan infrared? Oke. Oke. Apa yang terjadi jika Kelihatan bentar. Apa yang terjadi jika bahan yang dipakai untuk ilusi cahaya tidak menggunakan bahan infrared? Oh, tadi bahan yang kita buat dari kubu tadi, bahan ini ya,
Ini sebenarnya bisa kita pakai selain infraboard. Yang jelas bahannya jangan mudah terbakar dan kaku dan Oh iya. intinya tuh kaku, terus nggak lembek, terus nggak mudah terbakar, sama dia ringan. Oke. Karena dia harus Kena panas itu ya Pak Noves ini kan ya? lampunya ini panas nih. Kalau dia mudah terbakar, takutnya dia kebakar. Terus dia yang juga yang tidak tembus cahaya. Oh iya, Karena iya. dia kan fungsinya untuk memotong cahayanya, membuat bayangan. Jadi dia harus tembus cahaya, nggak tembus cahaya, sama dia ringan supaya lebih aman ketika ditaruh di atas. Biasanya sih bisa pakai infraboard, bisa pakai apa namanya yang kuning tebel itu kayak kardus itu apa yang namanya? Yellowboard bisa, atau mau pakai kain kertas karton juga bisa. Jadi Dikreasikan ya teman-teman. yang penting fungsinya buat bikin bayangan aja, bebas. Tapi hati-hati kalau pakai lampu yang tungsten kayak gitu, pakai bola dia panas. Panas. Takutnya Ntar kebakar. Oke. ada pertanyaan lagi mungkin? Oke, mungkin ada pertanyaan lagi itu ya dari Gabriel. Kreatif sekali menemukan solusi untuk filter lighting. Oke, Oh, iya. Biasanya kalau dibatas itu pasti lebih kreatif. Iya. Kalau terpaksa ya kreatifnya ya Pak ya langsung ting gitu. Ada lagi? Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, belum Pak, belum ada pertanyaan. Ayo teman-teman yang mau tanya-tanya silahkan. Oke, Karin. Apa? Coba. Iya. Kenapa? Apa? Apa ini? Coba apa atau mungkin Karin mau cerita atau mau Apa gimana tentang tentang materi ini? Membingungkan atau seperti apa? Atau paham? Kreatif banget sih sebenarnya ya. Hmm. Terus juga nggak bosenin juga sebenarnya kalau apa nonton gitu. Tapi saya sedikit awkward gitu Pak. Apa itu? Kayak Canggung gitu. canggung kenapa? Apa ya? Nggak tahu mau ngapain dia. Ya tadi kita minta bantuan Karin ya. Karin ini kelas 2 juga mengikuti mapel saya di KPTS, kamera pencahayaan dan tata suara. Jadi kemarin-kemarin kan kita cuma belajar lewat YouTube ya, Karin. Jadi cuma kita share di materi, terus kemudian ada tugas yang harus mereka kerjakan. Nah ini juga harapan saya sebagai salah satu solusi kita belajar online. Nah kita belajar online lewat praktek langsung yang bisa disaksikan secara live dan ada interaksi lewat tanya Komentar jawab. tadi ya. Karena memang ini mungkin lebih luas ya, kita bisa sebarkan ke antar sekolah, mungkin antar kelas juga bisa. Iya. Langsung dipraktekkan langsung loh ini teman-teman kalau emang tanya silahkan. Oh ini Pak jelasin dong fungsi moving was di acara musik. Apa dari siapa itu? Dari meja ini Bu Dela kayaknya yang tanya ini. Pertanyaan susah banget. Moving was itu adalah lampu yang dia secara robotik ada kontrolernya. Jadi dia biasanya untuk panggung yang megah gitu kayak. Oke, oh iya yang dia goyang-goyang sendiri itu bukan? Iya, Ya bukan. yang itu. Bukan goyang-goyang. Maksudnya dia goyangnya bersamaan sama lampu yang lainnya gitu. Ya, dia yang bisa bikin searah muter 5 atau 2 kamera 5 sampai 10 lighting barengan gitu. Nah, itu fungsinya sebenarnya untuk artistik. Jadi untuk penambah di artistik aja, cuman sebenarnya kalau kita balikan lagi ke fungsi utama pencahayaan pasti ada fungsi atau ada kegunaan utama dari sebuah lighting. Jadi bisa sebagai backlight biasanya karena dia ditempatin di belakang. Terus yang jelas kalau dia bergerak biasanya untuk menambah dinamis sebuah pertunjukan. Misalkan pertunjukannya konser musik misalnya. Kalau musiknya baru slow atau musiknya baru belum ngebeat gitu kan biasanya moving was juga pelan-pelan. Atau mungkin kalau misal kalau misal lagunya kenceng, nah itu kan atau mungkin kita lagi dugem nih. Nah, oke. Aduh. Kayak tahu dugem Mbak. Misalnya dugem musiknya kan beatnya cepet, nah itu kadang musiknya juga geraknya juga cepat. Iya, lampunya juga cepat ya, mengikuti temponya. Itu. Oke, itu. Begitu Bu Dela ya tadi. Iya itu kayaknya Bu Dela itu. Gitu. Sebenarnya ini sudah sih, cuman kita tunggu tanya jawab aja. Tapi kalau emang jamnya sudah
1 jam. Sudah 1 jam ini sepertinya. Sudah 1 jam ya? Sudah. Oke, kalau sudah 1 Oke. jam. Ini adalah praktek untuk kita belajar tata kamera. Jadi ada tadi kita ulang bahas sedikit ya. Kita tadi sempat bahas untuk Jenisnya. jenis lampunya dulu ada 2. Terus kemudian ada arah Arah cahaya. datangnya cahaya. Arah cahaya bisa langsung, tidak langsung, atau pakai pantul. Pantul. Kemudian Bias. ya, terus kita coba belajar 3-point lighting. Terus kita aplikasikan di green screen. Green screen-nya. Kita bagaimana lighting itu mendukung setting virtualnya. Kemudian yang terakhir kita bikin set artistik dengan menggunakan lighting seperti ini. Oke, itu teman-teman, wah materinya sudah banyak sekali yang kita dapatkan di sini. Dan teman-teman jangan lupa ya di share videonya ke teman-teman, misalnya ada temennya yang suka belajar lighting atau ingin lebih tahu tentang lighting, bisa teman-teman share video ini. Dan kalau mau tanya-tanya nanti bisa tanyakan langsung ya sama Pak Noves ya Pak Noves. Insya Allah, sama-sama belajar. Iya, kita sama-sama. Saya juga jadi refresh lagi nih Pak Noves. Kemarin disuruh Muti belajar dulu ya. Jadi oh iya refresh lagi. Oke, gitu. Dan Karin terima kasih. Ya Kak, saya juga terima kasih. Iya, senang nggak Karin pengalamannya gimana? Ya, Senang di sini maksudnya perasaannya gimana? Didatangkan langsung loh teman-teman, cuma dari rumah tapi Karin di sini. ya seneng ya yang pastinya, alhamdulillah. Oke, terima kasih ya Karin ya. Ya Kak, sama-sama. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan, dan jangan lupa teman-teman dicatat materinya yang penting dan terus belajar di rumah ya teman-teman, walaupun kita masih terbatas online, dan semoga saja kita segera tatap muka ya teman-teman biar bisa belajar secara langsung. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk terus saksikan BBC hari Rabu jam 12 sampai selesai. Kita akan ketemu minggu depan tentunya dengan tema-tema yang lebih menarik. Kita akan belajar banyak lagi. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Dadah. Dadah.